Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Septerini, NPM 224111099 dari kelas manajemen 22C. Pada video singkat kali ini saya akan menyampaikan materi kepemimpinan strategis dalam organisasi. Definisi kepemimpinan strategis adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memvisualisasikan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan jangka panjang dari organisasi. Kepemimpinan strategis melibatkan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, membayangkan, dan mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi organisasi. Pentingnya kepemimpinan strategis dalam organisasi. Pentingnya kepemimpinan strategis dalam organisasi adalah karena kepemimpinan strategis membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan efektif dari sumber yang diberikan. Kepemimpinan strategis memungkinkan pemimpin untuk mengembangkan visi dan misi jangka panjang, merencanakan langkah strategis, dan mengelola perubahan yang diperlukan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Kepemimpinan strategis juga merupakan organisasi untuk menanggapi lingkungan yang dinamis dan lingkungan kerja yang baik. Dengan pemimpin strategis mampu menjadi sasaran dan objektif yang jelas untuk tim yang dipimpin, memiliki visi dan misi yang jelas, fokus pada perubahan, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan. Pemimpin strategis dapat membawa organisasi menuju kesuksesan dan keunggulan kompetitif. Karakteristik pemimpin strategis yang efektif. Yang pertama, visi, mampu mengembangkan visi yang jelas dan menentukan tujuan jangka panjang. Yang kedua, pemikiran strategis, mampu berpikir secara strategis dan mengantisipasi perubahan di masa depan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi, mampu berkomunikasi efektif dengan tim dan memberikan arahan yang jelas. Yang keempat, perencanaan, mampu merencanakan program-program yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, integritas, mempertahankan integritas dan kasih sayang serta mempertimbangkan ide, perasaan, dan 6. Perspektif tim sebelum membuat keputusan. Yang ketujuh, ada eksekusi, mampu mengimplementasikan strategi dengan efektif dan memaksimalkan sistem dan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang ke-8, manajemen, mampu memimpin tim dengan cara yang efektif, mengelolakan sumber daya, mengedepankan tanggung jawab, dan memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan. Yang ke-9, jujur, mempertahankan integritas dan jujur serta memberikan contoh yang baik bagi tim. Yang ke-10, optimis, mampu tetap optimis dan positif serta memberikan contoh yang baik bagi tim. Proses pengambilan keputusan strategis. Mendefinisikan masalah. Langkah pertama adalah proses pengambilan keputusan strategis untuk mendefinisikan masalah dan tantangan yang dihadapi organisasi. Lalu setelah mendefinisikan, langkah berikutnya adalah menganalisis masalah tersebut secara mendalam untuk memahami akar penyebab dan implikasinya. Yang ketiga, mengembangkan alternatif solusi. Proses ini melibatkan identifikasi sebagai alternatif solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, setelah alternatif solusi dikembangkan, pemimpin strategis harus memiliki solusi yang paling sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Mengimplementasikan solusi yang dipilih untuk terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang diharapkan. Mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan dan inovasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perubahan inovasi dapat berupa perubahan strategi dan teknologi atau budaya organisasi. Perubahan ini merupakan planet change adalah suatu untuk mendesain ulang suatu organisasi yang akan membantu melakukan pada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal atau mencapai sasaran baru. Membangun visi dan misi organisasi. Membangun visi dan misi organisasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi. Visi organisasi adalah suatu gambaran jangka panjang tentang tujuan utama dan harapan perusahaan. Sedangkan misi organisasi adalah pernyataan tentang tujuan spesifik dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, kepemimpinan strategis dalam organisasi merupakan kemampuan pemimpin untuk
memvisualkan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dari sumber yang diberikan, kepemimpinan strategis memainkan peran penting dalam menggerakkan, mempengaruhi, dan menanamkan kepercayaan pada orang lain atau sekelompok orang untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.